Selamat datang dalam sebuah perjalanan sejarah epik yang penuh kekuatan dan kebijaksanaan. Dalam video kali ini, kita akan mengulik dua polis terbesar dalam sejarah Yunani kuno, yakni Sparta dan Athena. Dua kota yang begitu berbeda, namun keduanya meninggalkan warisan yang sangat besar bagi peradaban dunia. Mari kita mulai dengan mengenal dua sisi dari sebuah cerita epik ini. Yang satu penuh otot, sementara yang lain penuh otak. Sparta dan Athena, dua dunia yang bersaing, bertahan, dan berkembang dalam cara yang sangat berbeda. Di sebuah lembah yang tersembunyi di daerah Peloponnesos, berdirilah sebuah polis yang dikenal karena kekuatan yang luar biasa, Sparta. Bayangkan, sebuah kota yang seluruh warganya dibesarkan untuk menjadi prajurit. Sejak usia 7 tahun, seorang anak Sparta sudah mulai dilatih dengan keras, ditempa dalam latihan fisik dan mental yang tak kenal ampun. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi ancaman dari luar dan untuk mempertahankan kekuatan yang sudah lama dibangun. Sparta bukanlah tempat untuk hidup mewah atau nyaman. Kesederhanaan adalah inti dari kehidupan Sparta. Setiap warga, baik laki-laki maupun perempuan, menjalani kehidupan dengan tujuan tunggal, yakni kekuatan militer. Bahkan para perempuan di Sparta memiliki hak lebih besar daripada wanita di polis lain, karena mereka harus mengelola rumah tangga dan properti, sementara suami mereka berada di medan perang. Para prajurit Sparta yang disebut hoplite dilatih untuk menjadi mesin perang yang sangat efisien. Mereka mengenakan pelindung tubuh yang berat dan bertarung dalam formasi yang sangat terkoordinasi yang dikenal dengan nama. Ini adalah teknik bertarung yang membuat Sparta tak terkalahkan dalam pertempuran selama berabad-abad. Namun meskipun terkenal dengan kekuatan militernya, Sparta tidak bisa menghindari konflik besar yang akan mengubah nasib mereka. Apa itu? Perang Peloponnesia. Setelah bertarung bertahun-tahun melawan Athena, Sparta akhirnya keluar sebagai pemenang, namun dengan harga yang sangat mahal. Kekuasaan Sparta mulai memudar, dan meskipun mereka masih dihormati, kejayaan mereka tidak bertahan lama. Lalu ada Athena, sebuah polis yang berbeda dari Sparta, di mana kekuatan tidak hanya diukur dari seberapa kuat seorang pria bisa bertarung, tetapi juga dari seberapa dalam pemikirannya. Di Athena, seni, filsafat, dan demokrasi berkembang pesat. Athena adalah tempat lahirnya para filsuf. Di sana banyak lahir filsuf legendaris seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang ajaran-ajarannya membentuk fondasi pemikiran barat sampai hari ini. Tidak seperti Sparta, si Athena ini, warga negaranya bebas memilih hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Mereka bisa berbicara di agora, pasar terbuka, dan memberi suara dalam pemilihan pejabat. Sistem pemerintahan ini disebut demokrasi langsung, di mana setiap orang yang berstatus sebagai warga negara bisa berperan dalam pengambilan keputusan.
Athena juga dikenal dengan pencapaian budaya dan seninya yang luar biasa. Teater Yunani yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Sophocles dan Euripides, mohon maaf kalau ada kesalahan pengejaan, muncul di Athena. Patung-patung dan arsitektur yang indah seperti Parthenon menjadi simbol kemegahan budaya Athena. Namun budaya ini bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi juga menjadi tempat untuk menggali dan merenungkan makna kehidupan. Meskipun Sparta dan Athena memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam hidup, kedua polis ini terlibat dalam perang besar yang menjadi titik balik dalam sejarah Yunani kuno. Perang Peloponnesia yang berlangsung antara 431 hingga 404 sebelum Masehi adalah konflik besar antara Sparta dan Athena, di mana keduanya berusaha untuk mendominasi Yunani kala itu. Athena dengan kekuatan armada lautnya berusaha menguasai perdagangan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Sementara itu, Sparta dengan pasukan darat yang kuat berusaha menaklukkan musuh-musuhnya dengan serangan langsung. Perang ini sangat merusak, menghabiskan banyak sumber daya dan nyawa. Meskipun Athena memiliki kekuatan intelektual dan diplomasi yang lebih unggul, Sparta dengan kekuatan militernya akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang. Namun kemenangan Sparta tidak bertahan lama. Setelah mengalahkan Athena, Sparta tak mampu mengatur dunia yang baru mereka kuasai. Ketidakstabilan internal dan pemberontakan dari koloni-koloni yang dikuasai membuat Sparta akhirnya kehilangan kekuasaan. Walaupun Sparta dan Athena tidak lagi menjadi kekuatan dominan di dunia Yunani, warisan mereka tetap hidup hingga hari ini. Sparta mengajarkan kita tentang kekuatan fisik, kedisiplinan, dan semangat juang yang tak kenal lelah. Sementara itu, Athena mengajarkan kita tentang pentingnya pemikiran kritis, seni, dan nilai-nilai demokrasi. Kedua polis ini dengan segala perbedaan mereka memberikan sumbangsih besar bagi peradaban perkembangan dunia, baik dalam aspek filsafat, politik, maupun budaya. Meskipun keduanya memiliki jalan yang berbeda, mereka adalah cerminan dari dua sisi yang tak terpisahkan dalam kemajuan manusia, kekuatan, dan kebijakan. Demikianlah perjalanan kita menyelami sejarah antara si otak dan si otot, antara bangsa Sparta dengan kekuatan fisiknya yang hebat dan Athena dengan pemikirannya yang luar biasa. Dua polis legendaris ini membentuk dunia Yunani kuno kala itu. Dari pertempuran yang sengit di medan perang hingga perdebatan filosofis yang mendalam, keduanya menawarkan pelajaran yang masih berharga hingga hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan, mendengarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.